Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujud. Wujud Allah Subhanahu wa taala secara sederhana berarti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan wujud di situ ialah ada Allah Subhanahu wa taala atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala di situ tidak kita bisa lihat secara kasat mata, tapi keberadaannya di situ pasti ada di dalam kehidupan kita. Dialah yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada dan juga berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ berdiri sendiri. Dialah yang tidak ada yang menciptakan. Dialah berdiri sendiri. Sedangkan makhluk di situ yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan dunia, alam semesta ini dan juga akhirat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jadi kalau makhluk di situ diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak ada yang menciptakan, dialah yang berdiri sendiri. Dan tidak diciptakan oleh apapun. Sifat wujud ini merupakan sifat wajib yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wujud di situ merupakan sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menegaskan bahwa keberadaannya adalah sesuatu yang nyata, bukan hasil dari ciptaan makhluk lain. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala di situ berdiri sendiri dan tidak ada yang menciptakan. Sedangkan makhluk di situ ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang wujud di situ. Yang pertama, ada dengan sendirinya. Sifat wujud menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan apapun untuk ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak bergantung kepada makhluknya. Dia ada, berdiri sendiri, sedangkan makhluk di situ bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan makhluk di situ tergantung dari yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya adalah mutlak dan tidak bergantung pada apapun. Jadi keberadaan Allah di situ mutlak dan tidak tergantung pada apapun dan juga pada siapapun. Itulah penjelasan yang pertama mengenai tentang wujud. Yang selanjutnya, tidak tergantung pada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak pernah tergantung kepada makhluknya. Sedangkan makhluk di situ bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan makna dari wujud di situ ya.
Itu ya. Tauhid dan keimanan. Memahami sifat wujud Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari tauhid, mengesahkan Allah dan memperkuat iman seorang muslim. Itulah kita pentingnya di situ, memahami makna dari wujud di situ. Bahwasanya kita bisa memperkuat iman kita dan juga bisa meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya meningkatkan, memperkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim dengan meyakini bahwa Allah itu ada, seorang muslim akan semakin mantap dalam beribadah dan menjalankan perintahnya. Jadi dengan kita memahami, mempelajari tentang makna wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siku apa? Kita dalam beribadah semakin mantap dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semakin baik dan juga semakin mantap pula. Itulah kita pentingnya belajar tentang ilmu wujud ya. 20 sifat Allah Subhanahu wa taala di situ adalah wujud. Dalil yang berkaitan dengan wujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau misalkan kita membaca mengenai tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan kita kepadanya, sebagai bentuk keimanan kita kepadanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memantapkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.